teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu semuanya. Malam ini saya mau bercerita tentang kisah hidup saya 4 tahun yang lalu. Saat itu selain mengurus anak-anak, saya juga berjualan. Saya membantu suami saat itu. Saya punya toko sembako kecil-kecilan, lumayan buat tambah-tambahan sehari-harinya untuk belanja. Jadi saat itu suami saya bekerja di proyek. Kami tidak ada masalah apa-apa. Ketika pada suatu hari ada seorang perempuan dan seorang laki-laki datang ke rumah, bercerita tentang keluarganya yang menikah dengan suami saya. Saat itu saya tidak percaya begitu saja. Dia menceritakan A, B, C sampai Z. Saya iya aja. Katanya suami saya sudah menikah di sana dengan keluarga mereka. Mereka itu dari pihak yang tidak setuju suami saya menikah dengan perempuan itu. Makanya saya disuruh menyusul ke Jakarta dengan dibiayai oleh orang itu. Tapi saat itu saya masih percaya sama suami saya. Saya tidak langsung emosi, saya tidak langsung marah, tidak. Setelah kedua orang itu pulang, saya menelpon suami saya. Saya menelpon, menanyakan apa ada perempuan lain selain saya. Dan jawabnya tidak ada siapa-siapa. Dia cuma memikirkan keluarga. Tapi tidak sampai di situ. Saya menyelidikinya dari teman-teman saya yang bekerja di Jakarta. Dan akhirnya saya menemukan kebenaran bahwa mereka itu memang sudah tinggal satu rumah. Saya minta alamat sama teman saya, dan kebetulan teman saya itu baik sama saya, dikasih alamat jelas. Besoknya saya langsung berangkat bersama anak-anak saya. Saat itu anak saya masih kecil-kecil. Yang satu berumur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun. Mereka saya ajak naik bis sore sampai di sana itu pagi. Ya, pagi saya naik ojek. Saya menunjukkan alamat yang dikasih teman saya. Kira-kira 15 menit saya naik ojek itu sampai di tempat tinggal suami dan perempuan itu tinggal. Mereka tinggal di warung proyek saat itu. Banyak orang, dan saya langsung masuk ke kamar dengan rasa emosi, sedikit emosi. Tapi saya masih bisa menahan. Satu saya menggendong anak saya, yang satu saya tuntun masuk ke kamar. Saya langsung dobrak karena saya sedang emosi sekali saat itu. Tanpa basa-basi saya menanyakan, mana perempuan itu? Dan seperti tidak ada rasa bersalah, dia langsung memanggil perempuan itu dengan Bu, sini, katanya. Menurut teman-teman, bagaimana perasaan saya saat itu? Saya membawa anak yang masih kecil-kecil dari Jawa ke Jakarta. Dan suami saya itu saat itu tidak pernah merasa bersalah. Sedangkan kemarinnya saya telepon itu tidak bilang. Katanya hanya kami yang dipikirkannya. Tidak ada siapa-siapa lagi.
dan dengan tidak ada rasa bersalah, dia bilang, siapa yang mau diajak benar? Kalau dua-duanya diajak benar, ya udah kita jalan dua-duanya. Dan saat itu saya bilang, ya sudah, kita jalani dulu, karena tidak tahu apa yang terjadi besok. Saya tidak tahu. Selang 10 menit anak saya dikasih makan, disuapin. Habis itu saya diajak pergi. Waktu itu saya dititipkan di tempat kakaknya di sebuah kontrakan. Tapi nggak selang 10 menit itu ada telepon dari pihak pembantu perempuan itu. Katanya perempuan itu mau bunuh diri, pingsan. Suami saya saat itu minta izin sama saya. Kalau saya tidak mengizinkannya, saya berdosa, karena nanti saya sama aja membunuh orang. Kalau saya tidak mengizinkan dia pergi. Dan akhirnya cuma 10 menit di situ dia pergi dan mengajak anak saya yang umur 5 tahun ke warung itu. Saya di situ sendirian bersama anak saya yang kecil. Entah berapa jam dia di sana, saya lupa saat itu. Yang pasti saya jauh-jauh dari kampung bersama anak-anaknya itu tidak menjadi prioritas. Apa saya marah? Saya tidak bisa marah. Saya tidak mau. Saya cuma bisa menangis. Saat itu handphone saya BlackBerry. Saya cuma bikin story, bikin status di BBM. Karena saya tidak bisa menyembunyikan rasa emosi, saya meluapkannya lewat status. Dan saudara-saudara saya banyak yang berkomentar saat itu. Saat itu saya sempat di warung itu, saya sempat foto perempuan itu. Langsung saya unggah di status BBM saya. Banyak yang kasihan pada saya saat itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma menginap berapa malam di sana dan saya harus pulang. Untuk apa saya di sana? Toh saya di sana juga menumpang di tempat kakaknya. Saya diantar sampai ke bis, dan itu pun tidak diantar sampai ke Jawa. Saya pulang bersama anak-anak saya sendiri. Ketika itu hujan deras sekali, saya di pinggir jalan menunggu bis. Sedih sekali rasanya. Begitu berat saat itu yang saya jalani. Tapi apa saya minta cerai? Tidak. Saya masih bertahan demi anak-anak saya. Saya pulang, saya melanjutkan hari-hari saya walaupun dengan teriris-iris. Sakit rasanya saat itu. Saya tetap bisa berdiri. Saya cuma menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berlalu. 1 bulan, 2 bulan, dia masih ada di Jakarta, dia pulang. Entah 3 bulan itu dia baru pulang. Saya lupa waktunya. Dia pulang pun ternyata sama istrinya yang dititipkan di tempat kakaknya. Hari pertama saya tidak mengetahuinya. Mungkin karena bodohnya saya atau seperti apa.
itu pulang pagi-pagi, ajak anak-anak pergi ke rumah saudaranya. Tapi saya tidak tahu kalau ada perempuan itu di sana. Saya pikir kalau emang pulang biasanya mereka main kan. Saya jualan di toko. Jadi terpikir sedikit pun tidak. Anak saya yang umur 5 tahun itu malamnya berbisik sama saya. Ada tikus mah di sana katanya. Saya masih nggak paham. Namanya anak kecil. Itu seharusnya kan jujur. Tapi karena kebodohan saya itu, saya juga nggak tahu. Ketika siang itu dia mengangkat telepon terus pergi. Baru saya curiga, kenapa? Dan akhirnya kebongkar semua bahwa ada perempuan itu di sana. Saya emosi lagi. Saya hampir pingsan saat itu. Dan akhirnya perempuan itu diajak ke rumah. Bagaimana sedihnya saya saat itu. Berkali-kali saya dibuat sedih. Satu keluarga dikumpulkan malam itu. Saya mau mati rasanya saat itu. Saya mau bunuh diri rasanya. Tapi anak-anak saya masih kecil. Untuk apa? Saya banyak istighfar malam itu sampai tidak bisa bernapas. Saya sampai pingsan. Ada perdebatan kecil di situ antara saya dan perempuan itu dan suami saya. Saya bilang saya tidak kuat lagi. Dan ternyata suami saya memilih perempuan itu. Subuh-subuh itu mereka izin sama saya untuk pergi. Entah pergi kemana. Mereka ada tujuan saat itu. Mereka pergi tidak memikirkan perasaan saya, tidak memikirkan perasaan anak-anak saya. Mungkin kalau anak-anak saya masih kecil, tidak tahu apa-apa. Tapi perasaan saya tidak tahu saat itu seperti apa. Satu minggu handphonenya tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Hari pertama, hari kedua bisa ditelepon tapi nggak diangkat. Kemudian sampai 7 hari mereka nggak ada kabar. Saya memutuskan pulang ke rumah orang tua saya. Saat itu toko saya tinggal. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Sudah di rumah orang tua saya, teman-teman tahu apa yang terjadi. Saya minta cerai. Dan suami saya mengiyakan. Saya minta sejumlah uang. Dan dikasih sejumlah uang untuk mengurus ke pengadilan. Tapi bodohnya saya saat itu, saya tidak mengurusnya ke pengadilan. Bodohnya lagi, saya masih berharap dia meninggalkan perempuan itu untuk kami. Tapi sepertinya tidak mungkin. Karena dia begitu mencintai perempuan itu saat itu. Anak saya yang umur 5 tahun dibawa mereka
tinggal di sana. Jadi saya tinggal di rumah orang tua saya bersama anak saya yang kecil, Adi. Saya kuat. Saat itu saya bisa melanjutkan hidup, hanya memikirkan anak saya yang kecil. Saya harus bertahan. Walaupun saya tidak punya pekerjaan saat itu. Saat itu aku tidak tahu apa yang harus dikerjakan besok, tidak tahu. Yang penting saya hidup dulu. Yang penting saya tidak putus asa. Yang penting saya tidak punya pikiran neko-neko. Buat teman-teman yang melihat video ini dan pernah mengalami kejadian seperti saya, bertahan untuk keluarga itu amatlah penting. Bertahan untuk anak-anak, buat ibu-ibu yang mengalami kejadian seperti saya, kalian harus sabar, kuat, tabah. Hidup ini tidak akan berhenti dengan di sini. Kita wanita harus kuat, strong. Tidak boleh menyerah walaupun banyak air mata. Malam ini sampai di sini cerita saya. Di video berikutnya saya akan bercerita tentang kisah-kisah saya yang lain. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.